Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siap, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, kepada teman-teman kelas kita memulai pelajaran. Kita berdoa kepada Allah Taala dan dari kita mulai. Terima kasih. Baik, baca dulu ya. Mikirnya sembari, hadir Bu. Silhai Istiqomah, hadir Bu. Lindari, hadir Bu. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Oke, baik, sebelum Ibu mulai pelajaran, tolong kita harus dulu informasinya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, minggu sebelumnya kita sudah mengulas sedikit tentang arsip. Nah, sebelum Ibu melanjutkan ke materi hari ini, Ibu ingin mengujikan dulu. Siapa yang masih ingat apa itu arsip? Saya, Bu. Arsip adalah sebuah rekaman data atau dokumen yang berisikan informasi dan kegiatan. Ya, bagus Mike. Terima kasih Mike sudah menjawab. Baik, untuk pembahasan kita hari ini yaitu arsip dan juga kearsipan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu berharap agar kalian semua itu bisa memahami apa sih itu pengertian arsip dan kearsipan, kemudian apa ruang lingkup arsip dan kearsipan, kemudian apa saja tujuan dari pengelolaan kearsipan ini. Baik, kita masuk pada pengertian arsip terlebih dahulu. Di sini Ibu memaparkan bahwa arsip itu adalah catatan rekaman kegiatan ataupun sumber informasi dengan berbagai macam bentuk yang dibuat oleh organisasi, lembaga ataupun perseorangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Nah, kemudian adapun yang termasuk dalam arsip ini yaitu berupa surat, warta, kemudian ada piagam, buku dan lain sebagainya yang bisa diarsipkan. Di sini ada contoh surat yang bisa kita arsipkan yaitu ini. Nampak semuanya? Nampak. Surat yang bisa diarsipkan. Kemudian kita masuk kepada pengertian kearsipan. Di mana kearsipan di sini adalah pengelolaan catatan rekaman kegiatan. Tadi itu adalah catatan rekamannya, sedangkan kearsipan itu adalah pengelolaan catatan rekaman kegiatan ataupun sumber informasi yang memiliki nilai kegunaan dengan teratur dan tersedia baik. Itu artinya dibuat maupun yang diterima. Itu semua akan mudah ditemukan kembali jika diperlukan. Semuanya perhatikan itu baik-baik ya, jangan sampai ada tidak fokus. Nah, kemudian suatu dokumen itu dikatakan arsip apabila memenuhi beberapa hal. Yang pertama yaitu
media arsip, yaitu yang pertama kertas, kemudian film, dan media magnetik. Kemudian yang ketiga, dikatakan sebuah arsip apabila dibutuhkan untuk digunakan dapat ditemukan kembali secara fisik maupun informasi. Selanjutnya kita masuk kepada karakteristik arsip. Nah, di sini tuh ada 4 karakteristik arsip. Yang pertama yaitu autentik, yang kedua andal, yang ketiga integritas, dan yang keempat dapat digunakan. Nah, maksud dari autentik ini yaitu setiap organisasi itu diharuskan untuk menerapkan kebijakan dan prosedur daur hidup arsip untuk mengontrol dan juga melindungi arsip agar menjaga terjaminnya keabsahan arsip tersebut. Kemudian andal. Nah, pasti kalian tidak asing lagi kan dengan kata andal. Iya, Bu. Nah, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa sih maksud dari kata andal di sini? Baik, Bu. Ya, silakan Sina. Jadi andal itu apabila arsip memiliki konten dapat dipercaya dan menunjukkan transaksi lengkap dan akurat. Ya, bagus Sina. Berikan tepuk tangan kepada Sina yang tersiap. Oke, itu andal yang dibilang teman kalian. Lalu integritas. Nah, integritas ini maksudnya sistem arsip itu harus dilindungi dari berbagai perubahan yang tidak sah dan tidak dapat ditunjukkan. Kemudian yang dapat digunakan. Nah, maksudnya itu sistem arsip itu pastilah tentunya pasti bisa dapat digunakan, kemudian ditemukan kembali, diinterpretasikan selanjutnya pada waktu yang berkaitan. Nah, kemudian kita masuk kepada fungsi arsip. Di sini cuma mencantumkan dua fungsi. Sebenarnya masih banyak fungsi yang lain. Kalian bisa membaca referensi-referensi lain untuk mencari apa sih fungsi arsip ini. Nah, di sini memasukkan fungsi dinamis dan yang kedua fungsi statis. Nah, fungsi dinamis ini yaitu apabila penggunaannya itu dilakukan secara langsung. Sedangkan fungsi statis ini penggunaannya itu tidak langsung. Gitu. Lalu masuk kita kepada tujuan arsip. Nah, sebelum Ibu masuk kepada tujuan arsip, Ibu ingin bertanya kepada kalian nih, mungkin kalian udah ada yang tahu satu saja tujuan dari arsip. Coba kalian berikan tujuan dari arsip itu, satu saja. Ya, Bu. Ya, silakan Putra. Nah, salah satu tujuan untuk arsip itu tersebut yaitu agar arsip itu terjaga dengan baik dan aman. Ya, bagus sekali Putra. Terima kasih atas jawabannya. Ya, Bu. Nah, jadi salah satu tujuan dari arsip itu yang seperti dibilang teman kalian tadi, yaitu menjaga arsip itu agar tetap baik dan aman. Kemudian ada lagi tujuan yang lainnya, yaitu untuk menghemat tempat penyimpanan dan menjaga kerahasiaan. Kemudian yang ketiga, mempermudah pencarian arsip, ditemukan dengan cepat dan tepat dan menghemat waktu dan tenaga. Kemudian yang keempat, dapat dilakukan pengusutan. Dan yang terakhir, menjaga arsip penting dan terselamatkannya arsip statis sebagai memori dan bukti sejarah. Nah, itu materi kita pada hari ini. Dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang perlu kalian tanyakan? Tidak, Bu. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, tapi sudah paham semua ya. Tapi Ibu ingin menguji dulu kemampuan kalian, kalau kalian itu benar-benar untuk memahami atau tidak. Pertanyaannya yaitu apa? Coba kalian sebutkan apa saja karakteristik dan juga fungsi arsip yang sudah dijelaskan tadi. Yang bisa menjawab, maju ke depan. Saya, Bu. Ya, silakan Sinar, maju ke depan. Ini karakteristik arsip itu yang pertama autentik, yang kedua andal, yang ketiga integritas, yang keempat dapat digunakan. Sedangkan fungsinya yang pertama dinamis, yang kedua statis. Ya, bagus Sinar. Karena Sinar sudah bisa menjawab, Ibu ingin kasih dia Sinar. Terima kasih, Bu. Ya, Sinar. Oke, baik. Berarti semuanya sudah paham ya. Lalu Ibu ingin memberikan kelas kalian tugas, tapi itu secara berkelompok.
Sunda sama Dayak kelompok 2. Nah, jadi tugasnya itu di sini ibu mempunyai 5 gambar. Nah, nanti kalian itu memilih mana yang termasuk ke arsip atau tidak gitu. Jadi kalian itu nanti cuma membuat misalnya nih gambar 1. Nah, ini termasuk arsip atau tidak. Jadi kalian buat iya gitu. Kalau bukan tidak gitu. Cuma ikut saja. Paham? Paham, Bu. Ibu berikan kalian waktu 5 menit. Ini berapa tuh? Oh, ini masuknya. Ada lagi. Satu. Oke, kita lihat dengan standar ya. Yang itu. Bu, ini gambar apa? Oke, waktunya sudah habis ya anak-anak. Ibu minta kepada di antara kelompok lain siapa yang mau maju duluan? Saya Bu, waktu ya silakan kelompok 1. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang mana yang pertama itu jawabannya adalah iya, yang kedua tidak, gambar yang ketiga iya, gambar yang keempat tidak, dan yang terakhir juga tidak. Oke, bagus. Terima kasih ya kelompok 1. Dari kelompok 2 apakah ada yang disangka atau tidak apa? Ada, Bu. Ya, silakan dari Untuk gambar yang keempat tadi dari kelompok 1 mengatakan itu tidak arsip. Padahal yang nomor 1 merupakan termasuk arsip. Oke, bagus sekali tanggapannya dari kepada kelompok 1. Silakan dulu lagi. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2 silakan maju depan. Baiklah, hasil diskusi kami bahwa gambar nomor 1 itu termasuk arsip, yang kedua juga tidak termasuk arsip, yang ketiga termasuk arsip, yang keempat termasuk arsip, dan yang terakhir tidak termasuk arsip. Oke, terima kasih Bu Dari. Dari kelompok 1 apakah ada tanggapan? Tidak. Oke, baik, terima kasih Bu Dari. Silakan kembali ke tempat. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih kepada Ibu yang sudah mempresentasikan hasilnya. Selanjutnya untuk minggu depan kalian baca-baca aja materi mengenai jenis-jenis dan perlengkapan arsip. Kemudian kalian menulisnya di buku tulis. Paham? Paham, Bu. Jadi sebelum Ibu tutup, Ibu minta perwakilan dari kelas semua untuk memberikan kesimpulan. Ya Bu, Ya, silakan Bindari. tadi kita sudah belajar tentang karakteristik arsip dan fungsi dari arsip. Karakteristik arsip itu ada autentik, andal, integritas, dan dapat digunakan. Sedangkan fungsi dari arsip itu ada fungsi dinamis dan fungsi statis. Ya, terima kasih atas Bindari yang sudah memberikan kesimpulan. Oke, mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Kita sudahi pembelajaran hari ini ditutup dengan mengucapkan